الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا فأصبحنا بنعمته إخوانا. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله من ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الإسلام علما ويقينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari dalam kesempatan kali ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Sebab hanya dengan dasar takwa inilah yang mengantarkan kehidupan kita penuh nikmat dan kebahagiaan, baik hari ini dalam kehidupan di dunia, ataukah kelak dalam kehidupan di alam barzakh, ataukah di alam yang abadi, yakni di akhirat. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, hampir semua kalangan hari ini sudah mulai memikirkan akan kemana putra-putrinya ditempatkan di lembaga pendidikan. Ada sebagian yang lulus, ada yang sebagian menyelesaikan, dan ada yang kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya. Semua opsi berada di tangan kita semua, pilihan ada di depan kita. Tapi jangan lupakan bagaimana tuntunan Al-Quran, bagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran terkait dengan mendidik seorang anak. Mendidik anak ini oleh Allah dijelaskan di dalam surat Luqman. Ketika ada seorang yang bernama Luqman, beliau ini adalah satu sosok yang hidup di zamannya Nabi Daud, yang kemudian namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi sebuah nama, yakni ketika Allah mengisahkan perjalanan bagaimana Luqman mendidik anaknya tadi. Luqman berkata, إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Apa yang kemudian dipesankan oleh Luqman kepada putra-putrinya? Beliau katakan, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah, janganlah menduakan Allah. Allah adalah zat yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha satu, tidak ada sekutu baginya. Sekali lagi, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita semua, agar kemudian terdidik dalam jiwa mereka jiwa tauhid, mengesahkan Allah dan hanya bertuhan kepada Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Sekali lagi, inilah yang kemudian harus kita tanamkan bagi masing-masing anak kita. Dan alhamdulillah, hampir di semua lembaga pendidikan Islam telah mengajarkan tauhid ini, telah mengajarkan akidah ini. Bahkan yang menjadi akidah mayoritas muslim di Indonesia, sebagaimana muslim kebanyakan di dunia, adalah berakidah ahli sunnah wal jamaah melalui pemahaman Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, baik di pesantren, di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Yang kedua, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Didiklah anak kita ini untuk berbakti kepada orang tua. Sekali lagi, bentuk pendidikan yang ditanamkan di dalam Al-Quran ini, yang kedua materinya adalah berkaitan dengan pendidikan akhlak kepada orang tuanya, agar kemudian berbakti kepada orang tua
dan kemudian tidak menjadikan anak ini durhaka kepada orang tua. Lalu apa ukuran seorang anak ini durhaka kepada orang tua? Imam Khatib Al-Baghdadi beliau meriwayatkan sebuah hadis, "Man ahzana walidayhi faqad aqahuma." Barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya susah, maka sebenarnya dia telah menjadi bagian orang yang durhaka kepada orang tua. Oleh karena ketika anak itu dididik dengan benar, anak ini kemudian selepas dari pendidikan itu membahagiakan orang tuanya, tidak menjadikan marah orang tuanya, menyenangkan mata dan hati kedua orang tuanya, berarti lembaga tersebut telah sukses mengantarkan anak kita untuk kemudian menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sekali lagi, yang kedua, pendidikan kepada anak kita adalah bagaimana anak itu berbakti kepada orang tua. Hari ini kita mudah menemukan ketika seorang anak bertengkar dengan orang tuanya, anaknya menggugat pengadilan orang tua, anaknya melakukan kekerasan kepada orang tua dan lain sebagainya. Sekali lagi, karena dahulu kurang diperhatikan bagaimana seorang anak itu perlu dididik berkaitan dengan agar mereka kemudian berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga, yang kemudian disampaikan dalam ayat ini adalah wa'mur ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah ibadah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, lakukan kebaikan, suruh orang lain melakukan kebaikan dan hindari keburukan. Yang ketiga adalah diajarkan bagaimana anak didik kita, anak putra putri kita beribadah, melakukan khususnya sholat dan serangkaian ibadah yang lain. Dan alhamdulillah, hampir semua lembaga pendidikan, terlebih pesantrennya ataukah lembaga umum dan negeri, hampir disediakan di sana tempat sholat, hampir disediakan di sana ketika waktu zuhur mereka pun melakukan sholat baik berjamaah ataupun yang sholat sendiri. Sekali lagi, menjalankan ibadah sholat ini bagian dari pendidikan yang kita tanamkan kepada anak didik dan kemudian anak kita semuanya. Baru yang keempat, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi ma'ruha. Janganlah kemudian berjalan di atas muka bumi ini penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan. Apa maksudnya dalam pesan yang keempat ini? Ajarkan akhlak kepada anak didik dan juga anak semua bagi kita semuanya. Oleh karenanya, ada 4 poin yang kemudian di dalam Al-Quran yang diharuskan ditanamkan kepada anak semua kita, yakni akidah ketuhanan kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, kemudian tata cara beribadah, dan kemudian etika pergaulan terhadap sesama manusia. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya sebagai ilmu yang wajib diajarkan kepada semua manusia, yang diwajibkan kepada individu perorangan. Keempat hal tadi. Baru kemudian pada proses berikutnya membicarakan tentang bakat dan keahliannya. Al-Quran tidak membicarakan anak itu harus pandai matematika, tidak. Karena tidak semua orang mampu memiliki nalar ilmu matematika. Al-Quran tidak mengharuskan memiliki ilmu agama yang mendalam, karena tidak semua orang mampu berpikir baik dengan bahasa Arabnya, baik dengan ilmu tafsirnya dan lain sebagainya. Maka kemudian pada proses berikutnya adalah ilmu yang disebut dengan ilmu fardu kifayah, ilmu yang menjadi kewajiban secara kolektif. Kalau ada di antara Anda yang memiliki keahlian di bidang mesin, jadilah orang yang kemudian ahli di bidang mesin itu dengan dilandasi ketauhidan yang kokoh, dengan dilandasi ilmu fikih yang menjalankan ibadah kepada Allah, dengan baktinya kepada orang tua dan akhlaknya yang bagus. Anda yang oleh Allah dimudahkan mendapatkan sebuah kenikmatan menjadi seorang dokter, silahkan. Bahkan itu adalah sebuah kemuliaan, bisa membantu orang lain,
tetapi dilandasi dengan akidah, dilandasi dengan ibadah, dan dilandasi dengan ilmu 4 tadi yang sudah kita sampaikan. Anda menjadi konsultan hukum silahkan, bahkan itu juga bagus, karena itu bisa menolong orang lain untuk mendapatkan hak-haknya. Tetapi kemudian menjadi ahli hukum itu didasari dengan 4 poin di atas. Sekali lagi, Allah kemudian mewajibkan 4 hal itu menjadi pendidikan dasar bagi kita semua. Mengapa? Karena ketika memiliki 4 poin tadi, dimanapun berada dia kokoh akidahnya, dia mapan ilmu ibadahnya. Bahkan andaikan ada di antara anak kita yang menjadi pecinta alam, kemudian dia mampu menaiki gunung tertinggi, ketika dia berada di atas gunung tertinggi itu pun, ketika pondasi agamanya sudah kuat, dia di atas tetap menjalankan ibadah sholat. Ketika tidak ada air kemudian bisa bertayamum, ketika tidak mampu berdiri bisa dengan cara duduk. Mengapa? Sebab sekali lagi 4 hal tadi sudah kemudian menjadi hal yang paling mendasar bagi semua anak kita dan anak didik kita semuanya. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kemudian 4 hal itu kita tanamkan kepada anak kita, dialah, anak itulah yang kemudian menjadi investasi tabungan kita kelak. Boleh jadi ketika anak itu kemudian yang masuk surga duluan ke dalam surga Allah, kita pun kemudian oleh Allah diikut sertakan dengan anak-anak kita. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ketika Allah memasukkan hambanya ke dalam surga, tidak hanya hambanya itu yang masuk ke dalam surga, tetapi Allah ikut sertakan orang tuanya hingga nenek moyangnya, ataukah anak beserta dengan cucu dan seluruh keturunannya. Inilah besarnya anugerah rahmat dari Allah ketika kemudian kita memiliki seorang anak yang di situ akidahnya begitu bagus, amaliyahnya kemudian dia menjalankan agama dengan baik, baktinya kepada orang tua tidak diragukan, dan akhlaknya terhadap sesama juga sangat mulia. Sekali lagi, tidak mudah bagi kita kemudian untuk membentuk anak ini, tetapi ketika kemudian kita berikhtiar, kita berupaya, kita berdoa kepada Allah, maka kemudian silahkan hantar anak-anak Anda menjadi sebagai apa yang telah dia inginkan, sebagaimana sabda Nabi, min haqqil walidi ala waladihi, min haqqil waladi ala walidihi ay yu'allimahul kitabah wal himayah. Di antara kewajiban seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya dulu di zaman Nabi adalah diajarkan berenang dan diajarkan memanah. Mengapa? Sebab dulu di zaman Nabi konteksnya adalah dalam kondisi perang, maka anak itu pun kemudian diajarkan bagaimana perangkat perangnya kemudian ada. Hari ini kita tidak memerlukan perang karena sudah ada wilayahnya tertentu yakni militer. Maka kemudian bagi kita adalah mengantar anak-anak kita sesuai dengan bakat, dengan keahliannya, dengan kemampuannya, dan dengan serba apapun kemudian insya Allah menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dan kemudian pada puncaknya telah menjadi anak yang berbakti dan kemudian dikumpulkan bersama kita di dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan dan keabadian. Amin. Amin. Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Amin. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.